Shalom, selamat sore, selamat datang di Renungan Harian Toraya. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan baca firman-Mu, biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pembacaan tercatat pada Lukas pasal 4 ayat 38 sampai ke 44. Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang-orang lain, kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu. Dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Yesus mengajar di kota-kota lain. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Tema hari ini adalah lebih dari sekadar percaya. Setelah ditolak di tempat di mana ia dibesarkan, Yesus melanjutkan perjalanan pelayanan ke Kapernaum. Dalam rumah ibadat, Yesus mengusir setan dari seseorang yang kerasukan. Setelah itu, Yesus pergi ke rumah Simon, dan di sana ia menyembuhkan ibu mertua Simon. Hingga malam hari, Yesus terus berkarya menyembuhkan banyak orang yang dibawa kepadanya. Sungguh menakjubkan pekerjaan Sang Penyelamat, tidak mengenal lelah dan tidak mengenal waktu. Ayat ke-40. Perhatian dan kasihnya terus dinyatakan sepanjang waktu dan tempat. Ayat 43. Serentetan peristiwa pelayanan Yesus memperlihatkan maksud dan tujuan kedatangannya ke dunia. Ia melakukan karya pembebasan dari berbagai penyakit dan kelemahan serta pekerjaan si jahat. Walaupun ada penolakan dari pihak tertentu, namun hal itu tidak menghalangi atau menghentikan kasihnya kepada manusia yang dicintainya. Demikianlah berbagai respons atas karya pelayanan Yesus. Salah satu hal yang menarik dalam pembacaan ini adalah respons atau pengakuan setan-setan ketika berjumpa dengan Yesus. Betapa mereka tahu betul siapa Yesus itu dan juga takut serta takluk pada kuasanya yang begitu dahsyat. Namun mereka toh tetap tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mengapa demikian? Jawabannya jelas, yakni sekalipun setan-setan itu percaya dan yakin akan siapa Yesus dan betapa dahsyat kuasanya, namun mereka sama sekali tidak memiliki kasih dan tidak mau taat kepada Yesus. Belajar dari kisah di atas, maka sebuah pertanyaan muncul, yakni bagaimana dengan respons saya dalam perjumpaan dengan Yesus? Apakah saya percaya dan mempercayakan diri serta taat dan mau hidup menurut kehendak-Nya, ataukah hanya sampai pada tahap percaya saja? Menerima Yesus berarti percaya dan mempercayakan hidup seutuhnya kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah baca firman-Mu, biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat sore, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus berkati, amin.